Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudara yang sungguh menikmati dan mensyukuri akan pemeliharaan Tuhan lewat kesetiaan kita untuk terus mencari hadirat Tuhan dan mengharapkan pertolongan serta hikmat Allah melingkupi kehidupan kita. Kita bersyukur bahwa pagi ini kita masih diperkenankan oleh Tuhan menikmati akan hari yang baru, hari karunia Tuhan. Dan dalam sukacita kita bersama, kita akan mencari akan hadirat Tuhan dan tuntunan Allah, sehingga menjalani hari ini kita terus percaya dan mengimani bahwa Tuhanlah yang memampukan kita untuk menjadi berkat bagi siapapun yang Tuhan perjumpakan dengan kita di hari ini. Karena itu mari kita teduhkan hati kita dan kita berdoa. Betapa besar karya kasih Tuhan yang sungguh ajaib dan luar biasa dalam kehidupan kami, yang kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Nafas kehidupan, umur yang panjang, masih Tuhan anugerahkan bagi setiap kami yang senantiasa terus bersandar kepadamu. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau senantiasa menuntun langkah perjalanan kehidupan kami. Dan sungguh, ketika kami merasakan pertolongan dan campur tangan Tuhan dalam hidup ini, kami pun akan terus hidup dalam kerinduan untuk bersama dengan Kristus. Bapa di dalam sorga, kami rindu untuk mendengarkan suara Tuhan di pagi hari ini. Dan karena itu, dalam kerendahan dan ketulusan hati kami memohon tuntunan Roh-Mu yang kudus berkarya, sehingga kami dimampukan untuk menghayati dan memberlakukan firman-Mu dalam hidup kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, yang dapat menjadi penghalang bagi kami untuk menikmati firman-Mu ini. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan kerinduan kami untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Amin. Bacaan kita di pagi hari ini terambil dari kitab Nabi Yeremia pasal 17 ayat 1 sampai 13. Yeremia pasal 17 ayat 1 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka, sebagai peringatan terhadap mereka. Mesbah-mesbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun, di atas bukit yang tinggi, yakni pegunungan di padang. Harta kekayaanmu dan segala barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu, dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkamuku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.
Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya, ia akan kehilangan semuanya. Dan pada kesudahan usianya, ia terkenal sebagai seorang bebal. Tahta kemuliaan luhur dari sejak semula, tempat bait kudus kita. Ya, pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Amin. Berkat atau kutuk? Berkat atau kutuk? Itulah tema perenungan kita di pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ada cerita seorang muda pergi berburu di tengah hutan. Ia akan menyeberangi sungai yang deras dengan cara melompati batu satu persatu. Sebelum melompat, ia berdoa agar ditolong melompati batu pertama. Setelah sampai di batu pertama, ia berdoa lagi memohon pertolongan, lalu ia melompat. Begitu seterusnya sampai di batu ke-9. Ia mulai merasa bisa dengan mudah melompatinya dan berkata dalam hati, "Saya bisa melakukannya sendiri, Tuhan." Ia melompat dan kakinya terpeleset pada batu. Lalu ia tenggelam dan mati. Itu karena ia mengandalkan diri sendiri. Umat Tuhan, Tuhan juga mengingatkan orang Israel melalui Nabi Yeremia agar mereka tidak mengandalkan diri sendiri. Hal ini terjadi karena mereka mulai merasa hebat, mulai merasa pintar dan mampu melakukannya sendiri. Itu membuat mereka menjadi jauh dari Tuhan dan tidak lagi mengandalkan Tuhan. Dalam ayat 5 bacaan kita tadi. Hal itulah yang membuat Tuhan marah dan mengatakan terkutuklah mereka yang mengandalkan diri sendiri. Setiap mereka, apa yang mereka kerjakan tidak akan berhasil dan mereka tidak akan mengalami kebaikan. Tetapi yang benar ialah mereka yang terus mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Ayat 7 bacaan kita. Mereka akan diberkati dalam hidupnya dan setiap apa yang mereka kerjakan akan diberkati dan mereka akan berbahagia. Inilah sebuah pengharapan bagi orang yang setia yang mengandalkan Tuhan. Mereka akan dapat berkat dan bukan kutuk. Jemaat Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini, seringkali karena pengalaman, kekuatan, kepintaran, jabatan, dan kekayaan, kita menjadi mengandalkan diri sendiri dan jauh dari Tuhan. Kita lupa bahwa semua itu adalah bersumber dari Tuhan. Seharusnya kita terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, serta menaruh pengharapan kepadanya. Percayalah bahwa Tuhan akan terus memberkati kita. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Tuhan yang sungguh berdaulat di atas segala-galanya dalam hidup ini. Engkau adalah sumber segala sesuatu yang kami miliki.
Dan karena itulah, puji-pujian, hormat, sembah syukur patutlah kami naikkan kepadamu ya Tuhan, ya Allah kami. Kami mengimani bahwa ketika kami mengandalkan Engkau dan menaruh pengharapan kami kepadamu, maka Engkau akan menjanjikan berkat dalam kehidupan kami. Namun terkadang ya Allah, dalam hidup ini kami mengakui kadang kami menjalani hidup ini dengan mengandalkan kekuatan kami, kepintaran kami, kecakapan kami, jabatan dan kekayaan kami. Karena itu Tuhan, ampuni kami ketika kami mengandalkan semua itu dalam hidup ini. Kami menyadarinya, kami jauh dari apa yang Engkau kehendaki. Namun kami bersyukur Engkau menyapa kami di pagi hari ini. Dan karena itu, kami mau membuka diri kami. Kami mau membuka hati kami. Dan berkomitmen untuk senantiasa hidup mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, peliharakan kami. Peliharakan keluarga kami, anak-anak dan cucu-cucu kami, baik yang bersama dengan kami pun yang berada di tempat-tempat lain, karena tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan, kasihi peliharakan keluarga kami. Biarlah kehidupan keluarga kami terus menyatakan kemuliaan Allah, dan kehidupan kami dipenuhi dengan damai sejahtera Kristus. Betapa kami bersyukur bersama dengan orang tua dan saudara-saudara kami yang menikmati akan sukacita pertambahan usia di hari ini, ataupun berkat-berkat Tuhan yang lain. Tuhan sempurnakan sukacita mereka dan kami semua, sehingga hidup ini kami terus baktikan hanya kepadamu. Bapa di dalam sorga, bersama-sama kami bersatu hati menopang dalam doa dan harap bagi orang tua dan saudara-saudara kami yang saat ini bergumul karena kelemahan tubuh atau gangguan kesehatan yang mereka alami. Baik itu yang sementara berobat jalan, yang sementara dirawat di rumah. Kami percaya Tuhan, bahwa lawatan Tuhan berlaku atas mereka, dan pemulihan akan Tuhan nyatakan seturut waktu dan perkenanan Tuhan bagi mereka. Bapa di dalam sorga, orang tua kami yang berada dalam usia lanjut, Tuhan juga berkati, perteguhkan iman dan harap mereka. Bapa di dalam sorga, Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Karena itu, kami terus bawa hidup kami hanya kepadamu. Persiapkan kami Tuhan, hati kami untuk menyembah Engkau dalam persekutuan ibadah minggu esok hari. Biarlah kami sungguh merindukan akan hadirat Tuhan, akan lawatan Tuhan dalam hidup kami. Bapa, inilah kami yang datang berdoa kepadamu Tuhan, bermohon dan mengucap syukur atas berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, demikianlah persekutuan kita dalam santapan rohani kita Sabtu tanggal 12 Februari tahun 2022. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita sekalian. Salam sehat.